Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa layanan kesehatan keliling online Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Kita doakan semoga Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para sedulur sekalian hari ini dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Walaupun rintik-rintik hujan masih di Bantul dan sekitarnya masih bisa terasa, tetapi tidak mengapa. Di siang hari ini kita akan menemani para Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh teman-teman sekalian, para sedulur sekian dalam layanan kesehatan klinik online bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Rizky Firmansah, spesialis THT. Beliau adalah Ketua PPI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan tema kita kali ini adalah tentang mengendalikan infeksi bagi penyintas isolasi mandiri. Jadi kita tahu bahwa saat ini angka COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Penderita tanpa gejala itu lumayan banyak di Indonesia, terkhusus di Yogyakarta. Oleh karenanya agar kemudian para OTG tadi ini kemudian yang dianjurkan untuk isolasi mandiri tadi itu untuk lebih bisa mengendalikan bagaimana penyebaran COVID-19, jangan sampai kemudian karena mereka nggak bergejala kemudian mereka malah keluyuran dan malah menyebarkan virus. Maka hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Rizky bagaimana mengendalikan penyebaran infeksi bagi warga atau penyintas yang melakukan isolasi secara mandiri. Nah, sudah bersama dengan kita beliau Dr. Rizky Firmansah. Assalamualaikum Dr. Rizky. Halo, Assalamualaikum Dr. Rizky, apa kabar? Baik, Dr. Rizky masih belum terhubung dengan kita. Sambil kita menunggu komunikasi kita dengan Dr. Rizky, memang saat ini kita di studio menyelenggarakan via Zoom untuk edukasi layanan kesehatan online mengingat penyebaran COVID yang sangat tinggi dan kita nggak tahu siapa yang ternyata terinfeksi dan siapa yang tidak. Oleh karenanya kita membatasi saat ini kita masih pakai via Zoom dulu untuk berkomunikasi dengan para tenaga kesehatan yang memberikan edukasi. Kita kembali menyapa Dr. Rizky. Dr. Rizky, Assalamualaikum. Baik, kita akan menunggu berkomunikasi dengan Dr. Rizky. Kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa iklan dari Rumah Sakit PKU Bantul. Kita saksikan iklan-iklan Rumah Sakit PKU Bantul. Dipersilakan. Layanan kesehatan keliling online Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul. Program acara unit LKKDMT hadir setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Layanan kesehatan keliling online Rumah Sakit Umum PKO Muhammadiyah Bantul. Program acara unit LKKDMT hadir setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Layanan kesehatan keliling online Rumah Sakit Umum PKO Muhammadiyah Bantul. Program acara unit LKKDMT hadir setiap hari Selasa. Baik, dan kita sudah terhubung dengan Dr. Rizky Firmansyah, spesialis THT. Dan Dr. Rizky, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mas Budi. Alhamdulillah. Saya tuh seneng ya kalau Dr. Rizky itu sehat, jadi tenang gitu loh sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya, melihat para dokter yang sehat, yang masih semangat untuk terus berjihad kemanusiaan memerangi corona. Dr. Rizky, ini tema kita kan terkait dengan bagaimana kemudian warga-warga yang OTG itu kemudian bisa memastikan tidak menyebarkan virus ya. Karena kan ada tuh kejadian-kejadian yang para OTG ternyata berkeliaran kemana-mana dan sebagainya. Nah, oleh karenanya tema kita kali ini adalah tentang mengendalikan infeksi bagi penyintas di isolasi mandiri. Jadi, kalau para OTG ini nanti akan diisolasi, bagaimana kemudian menurut Dr. Rizky ya, kira-kira seperti apa yang mesti disiapkan, di tempatnya seperti apa, orang yang sendiri harus berperilaku seperti apa. Monggo Dok untuk disampaikan kepada saya pemirsa di siang hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk temanya sebenarnya cukup menarik juga ya. Jadi ini untuk penderita OTG apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang juga yang mau tidak boleh keluar, padahal juga di dalam bosan. Mungkin isolasi mandiri di rumah kok sama keluarga, nanti takut menulari keluarga. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang penderita OTG. Mungkin untuk sedikit memberikan gambaran ya, untuk apa yang harus dilakukan oleh penderita OTG, kita harus kenali dulu cara penularan dari virus COVID tersebut. Jadi virus corona itu kita refresh lagi, dia dapat menular melalui ketika kita bernafas, ketika kita bersin maupun batuk,
Dan kemudian ketika kita partikel batuknya tersebut mengenai suatu objek, dia dapat sebagai media penularan ya. Dan dua metodenya adalah yang paling sering terjadi di luar rumah sakit seperti itu. Jadi untuk yang harus dilakukan yang pertama kali adalah kita menjaga agar orang lain tidak terkena dapat dengan menggunakan masker, itu yang paling utama. Yang untuk cara berikutnya adalah yang kemudian dengan sering mencuci tangan, kemudian dengan menjaga jarak orang lain. Untuk memakai masker dia itu sendiri juga harus yang memenuhi syarat. Kalau misalnya dia sudah dinyatakan sebagai OTG kan berarti dia sudah pernah menjalani pemeriksaan swab namun dia tidak mengalami gejala apapun, sehingga dia dapat menularkan ke orang lain namun dia sendiri sebenarnya dalam kondisi relatif sehat ya. Jadi dia dalam kondisi yang baik namun di dalamnya ada virus yang dia masih bereplikasi di dalam tubuhnya, sehingga dia kemarin namun akan daya tahan tubuhnya dia baik sehingga orang yang membawa virus tadi tidak terjadi gejala apapun. Namun yang paling penting diingat di sini adalah dia dapat menularkan ke orang lain. Oleh karena itu dia harus sangat-sangat hati-hati ya agar tidak menularkan orang lain sehingga merugikan orang lain. Selain dengan menggunakan masker tadi, kita juga harus sering-sering mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan metode yang sudah banyak dijelaskan ya, dengan metode 6 langkah, dan untuk kapan mencuci tangannya dengan metode 5 saat itu tadi yang sudah banyak dilakukan. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita bagian cuci tangan, kemudian setelah misalnya bersin, jika kita menutupi mulut kita tanpa menggunakan tanpa menggunakan tisu atau yang lainnya, dapat segera cuci tangan sehingga dapat menghilangkan terjadinya transmisi dari virus itu sendiri. Terus yang kemudian yang paling penting juga adalah dengan menjaga jarak. Menjaga jaraknya itu relatif banyak pendapat, ada yang bilang 1 sampai 2 meter, ada yang lebih dari 2 meter. Jadi untuk ambil amannya sekitar 2 meter lah. Jadi kalau kita berbicara misalnya menjaga jarak misalnya tanpa masker ya, misalnya kalau di rumah gitu misalnya pas delala tidak ada masker ya, sebaiknya jaraknya lebih dari 2 meter sehingga proyektil droplet yang kita keluarkan saat berbicara tidak dapat pasien. Tapi untuk kalau kita menggunakan masker sebenarnya jarak 1-2 meter pun sudah cukup ya. Tapi kalau tidak tanpa masker misalnya pada misalnya kita ada misalnya saat makan atau saat di rumah begitu, kemudian ada masa omong, sebaiknya diberikan jarak sekitar 2 meter. Dan itu sebaiknya juga di dalam ventilasi yang baik misalnya. Jadi jangan di dalam ruangan ber-AC, misalnya di dalam rumah kita misalnya isolasi mandiri, tapi di dalam ruangan tersebut ada orang lain yang bisa saja kita yang OTG tadi menularkan ke orang yang berikutnya. Mungkin seperti itu. Untuk masker ya sebaiknya kalau kita sudah menyatakan OTG, sebaiknya juga kita menggunakan masker bedah. Jadi bukan masker kain lagi, karena masker bedah itu kemampuan menahan cairannya jauh lebih baik dibandingkan dengan masker kain. Mungkin seperti itu Pak Budi untuk gambarannya. Ya, menarik tadi tentang bagaimana kemudian harus sikap dan perilakunya ya. Yang lagi-lagi memang butuh perhatian bersama pada siapapun ya tentang protokol yang tadi disampaikan Dr. Rizky. Dokter, nah sekarang kalau ini kan kadang kan begini ya, karena yang melakukan isolasi mandiri ini kan ada anak, ada mungkin yang baru saja menikah dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian mekanismenya bagi para yang mau besuk dok? Karena kan mereka menganggap yang bersangkutan tidak bergejala, kemudian yang bersangkutan tidak ya sehat-sehat saja begitu dalam visualnya gitu. Nah kalau pada pengen besok, pengen lihat gitu ya, pengen mengunjungi gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mekanismenya seperti apa dok? Ya sebenarnya pertanyaannya agak sulit juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dikunjungi pun
Ya sebaiknya sih kalau saya menghimbau sih tidak perlu dikunjungi ya. Kalau misalnya mau mengunjungi bisa pakai video call atau banyak teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk apa namanya istilahnya menyambung tadi silaturahmi. Namun kalau misalnya pengen ketemu sekali gitu ya, kalau sebaiknya ya itu tadi pertemuannya dilakukan di luar ruangan dan kemudian apa namanya dengan sirkulasi yang baik dan jaraknya juga teratur. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini penularan COVID itu sebenarnya terjadi paling banyak terjadi di dalam ruangan ya. Pak Budi, jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya mau ketemu dan ada perlu kalau misalnya lagi utang atau ya nanti bisa ketemu di luar ruangan dan sebaiknya dilakukan di lingkungan terbuka dan banyak sinar matahari. Ini seperti itu Pak Budi. Kalau misalnya sangat memaksakan ingin ketemu, namun ya dari tenaga kesehatan sih mending ya jauh-jauh dulu lah dari OTG. Karena sebenarnya OTG itu walaupun dia tidak bergejala, dia masih bisa menularkan karena daya tahan tubuhnya baik atau ada mekanisme yang belum kita ketahui sehingga dia itu tidak terinfeksi seperti itu. Jadi tubuhnya itu istilahnya imbang lah jadi antara yang menyerang sama yang bertahan. Jadi kalau sepak bola itu skornya 0-0 gitu. Ya, Dr. Rizky, nah ini ada pertanyaan menarik ini ya. Terkait dengan sekarang ini kan antar daerah sebenarnya sudah menjadi media pemapar juga ya. Kalau misalnya ada saudara dari Jakarta ke Jogja, kira-kira, jadi ada saudara dari Jakarta ke Jogja, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan dok? Apakah yang dari Jakarta harus cukup rapid dulu gitu ya, atau harus isolasi, atau harus seperti apa dok agar semuanya aman? Ya, kalau misalnya sebenarnya kalau ingin melakukan perjalanan ke Jogja sih ya karena dari pemerintah kita sudah bisa mengadopsi kebijakan lockdown dan lain-lain ya sebaiknya kalau mau amannya sih dengan pemeriksaan swab. Jadi untuk rapid itu sendiri itu sangat tidak akurat ya, jadi dia sampelnya sangat tidak spesifik dan sensitif. Sebenarnya sih tidak direkomendasikan oleh dari perhimpunan dokter Paru setelah kemarin untuk diagnostiknya. Ya sebenarnya untuk baik lagi nanti kita nunggu alat yang dari UGM Pak Budi. Jadi nanti ada alat yang dia sangat sensitif ya, jadi pemeriksaan ginos namanya, jadi dengan memanfaatkan udara yang dihembuskan oleh seseorang, di mana udara tersebut itu kan ada zat-zat yang terkandung. Zat-zat terkandung tadi dapat dideteksi apakah seseorang tersebut menderita COVID atau tidak. Namun untuk alat tersebut masih dalam penelitian sehingga masih kita tunggu launchingnya kapan. Kemungkinan ya kalau nggak Desember akhir ini evaluasi untuk alat pengganti rapid sebenarnya. Ya. Namun tidak menggantikan pemeriksaan PCR. Jadi nanti ketika pasien seseorang diperiksa dengan menggunakan alat tersebut deteksi positif, kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab dengan PCR seperti itu Pak. Oke, nah ini menarik. Oke dok, nah ini ada pertanyaan berikutnya lagi tentang kalau kemudian sudah dinyatakan OTG tadi ya karena tertracking gitu ya atau kontak erat dengan pasien positif dan ternyata dia di swab positif, kemudian dia memilih untuk isolasi mandiri. Kemudian ini dok, dia bertanya terkait dengan sekarang itu sebenarnya COVID itu airborne atau masih droplet. Nah karena kemudian banyak sekali penolakan warga kalau ada pasien COVID kok di rumah saja gitu ya, harusnya kan dibawa ke rumah sakit atau ke tempat yang lain. Nah ini gimana dok? Ya, jadi untuk penularannya sebenarnya tadi selain dua tadi yang saya sudah jelaskan di awal, tadi ada penularan yang nomor 3 yang airborne itu nanti. Tapi penularan airborne itu sendiri itu hanya terjadi di rumah sakit sebenarnya Pak Budi. Karena sebenarnya kan untuk memproses menjadi airborne itu sebenarnya kita butuh istilahnya manipulasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di rumah sakit, misalnya ada pasien sesak ini, ada COVID-nya atau tidak kita belum tahu. Kita berikan oksigennya pun kita beri tekanan tinggi kalau misalnya pasien itu dengan sesak yang sangat berat. Jadi untuk bisa membantu paru-parunya mengembang. Jadi istilahnya kalau misalnya kita
analogikan seperti ban mobil kempes itu loh. Jadi kalau kita tiup pakai sedotan ya nggak akan ngembang itu banyak, karena kita harus pakai kompresor. Nah kita butuh alat. Nah sama dengan penularan COVID yang airborne tadi. Jadi penularan yang airborne tadi hanya terjadi ketika kita memberikan tekanan yang sangat tinggi. Ya kecuali kalau misalnya terjadi di luar rumah tadi ya bisa aja misalnya pasien COVID-nya disemprot kompresor hidungnya. Tapi itu sangat tidak mungkin sekali. Kalau di rumah sakit sangat mungkin karena kita menggunakan alat seperti kita oksigen tekanan tinggi, ventilator, kita menggunakan suction itu kan menggunakan alat mekanis, kita bisa menimbulkan partikel itu menjadi lebih kecil. Partikel yang lebih kecil itu bisa bertahan sekitar 3 jam. Untuk teori lainnya itu bisa terjadi di mikro, itu bisa terjadi di luar rumah sakit sebenarnya. Kenapa terjadi ya karena itu tadi misalnya seseorang tidak mau menggunakan masker di dalam ruangan ber-AC atau tambah merokok, nah itu nanti masuk ke sistem sirkulasi udara yang dimana dia tidak ada pertukaran udara ya bisa saja jadi namanya mikrodroplet. Jadi dropletnya itu bertahan di udara lebih lama dibandingkan droplet biasa. Jadi bisa 1-2 jam seperti itu. Itu ada salah satu teori yang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar rumah sakit ya asalkan pasien tersebut tidak kontak langsung di dalam ruangan yang tertutup, nah itu seharusnya tidak akan terjadi proses mikrodroplet itu tadi. Mungkin seperti itu Pak Budi. Ya asalkan kalau mau ya jangan ketemu langsung, jaga jarak dan harus di lingkungan yang terbuka, terpapar sinar matahari, mungkin itu lebih safe. Ya. Tapi kalau misalnya mau ketemu yang mending ditunda saja. Atau misalnya kalau seseorang isolasi mandiri di suatu ruangan di suatu rumah, asalkan penduduk lain nggak masuk ke rumah itu saya kira nggak akan ada penularan ke tetangga-tetangga sekitar, sehingga masih aman. Dan itu pun di Jakarta juga seperti itu karena pendidikan belum ya akhirnya cuma diminta isolasi mandiri pada orang-orang yang OTG dan itu juga aman juga. Oke, ini ada lagi dok, terkait dengan kalau kemudian para OTG itu dikumpulkan dalam ruang isolasi khusus, mereka ada dalam satu ruangan, itu kira-kira mereka saling menulari virus nggak? Ya OTG udah virus ya, udah positif ya. Kalau misalnya, iya kalau udah OTG berarti kan udah sudah terinfeksi virus ya. Kecuali kalau misalnya masih nunggu swab, nah itu juga bisa saja terjadi penularan antara satu orang ke orang yang lain. Namun kalau misalnya kita tempatkan di dalam satu ruangan gitu, misalnya terpaksa gitu ya dalam satu ruangan, itu kita juga sudah memikirkan bagaimana kita proses pencegahan dan pengendalian infeksinya. Jadi kita tempatkan HEPA filter di ruangan tersebut sehingga terjadi filtrasi udara, sehingga misalnya tidak akan terjadi penularan. Kemudian kita semprotkan desinfektan ke daerah-daerah yang banyak dipapar oleh orang tersebut sehingga tidak terjadi penularan seperti itu. Dan kita juga edukasi ke pasiennya agar selalu pasien misalnya dalam suatu ruangan itu nanti kita menggunakan masker, kemudian sering-sering cuci tangan karena kita sediakan handbag di ruangan isolasi tersebut. Oke, baik. Nah, ini dok, kalau kemudian ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya kita mau mengantarkan makanan kepada saudaranya yang OTG yang diisolasi oleh suatu shelter gitu ya, baik itu di pemerintah maupun non pemerintah, itu apakah mengantarkan makanannya itu harus berbusana pakai hazmat atau cukup pakai masker medis dok? Ya, sebenarnya kalau yang berada di rumah sakit kita ya, jadi kalau mau mengantarkan cukup simpel saja dititipkan saja. Kalau mau ketemu juga video call, jadi tidak perlu yang bersangkutan untuk menggunakan hazmat dan yang lain-lain ya. Jadi malah lebih simpel, kalau mau bertemu tinggal video call, kalau mau mengantarkan sesuatu ya tinggal dititipkan daripada petugas medis itu. Saya kira cukup sesimpel seperti itu saja, tidak perlu masuk. Kalau mau masuk ke ruangan tersebut juga nanti juga berisi
nanti malah tertular dan lain-lain. Merawat pasien COVID kan juga perlu training, jadi perlu training untuk perilakunya di dalam, bagaimana cara menggunakan, cara melepaskannya, cara dekontaminasinya, bagaimana. Jadi ya lumayan agak ribet. Kalau menurut saya sih, kalau mau menitipkan ya cukup dititipkan ke petugas medis saja. Ya, jadi kalau misalnya diisolasi dalam sebuah shelter tersendiri, maka cukup titipkan saja ya. Nanti titip rindunya juga bisa dititipkan, titip salamnya juga bisa dititipkan. Kalau mau titip amplop ya boleh gitu ya dok ya. Yang penting dititipkan gitu ya. Iya. Oke, nah kalau kemudian barang-barang yang dari luar itu kalau mau masuk ke shelter harus didesinfektan dulu nggak dok? Ya, saya kira juga seperti itu sih. Tapi kalau misalnya makanan ya tidak mungkin didesinfektan. Namun untuk penularan COVID lewat makanan, setahu saya sih belum terjadi ya, karena dia rutenya kan lewat saluran pernafasan. Karena rutenya lewat gastrointestinal itu setahu saya belum terbukti sih, setahu saya, karena dia masuk ke reseptor insulin di saluran pernafasan. Ya, artinya tetap sebenarnya kalau makanan nggak harus didesinfektan juga ya dok, tapi kalau barang-barang yang lain ya itu yang harus didesinfektan. Oke. Ya, nah oke. Mungkin bungkusnya saja cukup, kalau isinya tidak perlu. Masuk lauknya mau didesinfektan gitu ya? Iya. Nanti baik. pesannya nasi goreng nanti jadi itu nasi goreng. Wah, ini ngomong-ngomong nasi gorengnya Dr. Rizky di studio loh dok. Mohon diikhlaskan ya dok. Kecuali mau diambil ke sini ya. Nanti kalau Dr. Rizky belum sampai 5 menit sampai sini diikhlaskan ya, saya bawa ya dok. Siap. biar halal gitu nasi gorengnya Dr. Rizky di sini. Oke, ini pertanyaan berikutnya dok. Nah, selama proses isolasi kalau kemudian berbasis shelter gitu, agar kemudian yang bersangkutan itu cepat pulih, itu apakah mereka juga harus melakukan aktivitas apa begitu selama mereka harus di shelter yang dimiliki oleh pemerintah maupun non pemerintah begitu dok? Ya, sebenarnya untuk proses pemulihannya itu rata-rata sekitar 7 sampai 10 hari setelah infeksi. Gejala apa namanya? Gejala itu timbul sebenarnya waktu itu. Cuman untuk OTG kan sebenarnya dia tidak bergejala. Jadi diambil amannya sekitar 7 hari pasca hasil keluar saja waktu itu. Untuk apa yang dilakukan sebenarnya cukup untuk melakukan kesehatan general ya, seperti makan minum yang teratur, kemudian melakukan aktivitas fisik yang dia cukup seperti itu. Jadi tidak ada harus minum obat ini, harus minum obat itu. Cuman untuk untuk vitamin yang dia direkomendasikan sih kemarin yang non echinacea. Karena banyak yang kalau di apotek misalnya pada beli yang vitamin yang mengandung echinacea itu ada beberapa yang tidak merekomendasikan karena dia mempromot terjadinya daya tahan tubuh yang berlebihan, nanti malah akan menimbulkan badai sitokin yang dia malah nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Namun itu juga sebenarnya masih penelitian yang masih belum final. Menurut saya sih asal makan makanan yang cukup, ya sudah cukup sih, yang cukup bergizi. Oke, dokter, ini satu lagi dok. Kalau misalnya kita itu ada teman kita yang lagi di swab menunggu hasilnya dan kita pernah bertemu dengan yang bersangkutan, jadi ceritanya ini pertanyaannya adalah si A itu ketemu dengan si B itu positif, lalu si A di swab. Nah, si C itu pernah ketemu dengan si A, itu harus di swab juga atau nunggu hasilnya si A itu? Hasil nunggu swabnya si A sampai keluar positif atau negatif? Ya, kalau saya sih tergantung dia ketemunya bagaimana, boleh pakai masker atau tidak, satu ruangan atau tidak. Jadi untuk definisi kontak erat kan dalam satu ruangan dalam jangka waktu sekitar 10 menit dan dia tidak menggunakan masker, nggak cukup dengan kontak erat. Tapi kalau kita dengan APD yang cukup dan kita menjaga jarak, saya kira juga tidak perlu di swab, asalkan yang
yang yang si C tadi itu tidak bergejala. Namun alangkah baiknya kalau misalnya si C tadi menjalani isolasi mandiri sampai si A keluar hasil swabnya. Kalau misalnya misalnya dia si C tadi masanya beraktivitas, dia juga harus disiplin dengan menggunakan masker, tidak melepas saat ada orang lain misalnya mau makan, ya dia harus dan saya mending menyingkir dari kerumunan. Jadi intinya dia dan dilakukan di ruangan terbuka sehingga tidak menularkan ke orang lain. Mungkin lebih seperti itu sih untuk precautionnya, jadi lebih untuk kehati-hatiannya seperti itu. Dan tapi misalnya si C tadi bekerja di kantor atau di mana, yang penting ditugaskan yang dia di order dulu seperti itu ya, daripada masuk ke dalam kantornya. Oke, baik, terima kasih Dokter Rizky. 30 menit sudah kita berbincang mengenai edukasi mengurangi resiko para masyarakat yang dilakukan isolasi mandiri agar infeksi virus corona itu segera bisa dikurangi gitu ya. Tadi beliau sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana kemudian perilaku diri kita sendiri maupun lingkungan yang harus mendukung juga agar infeksi itu tidak malah menyebar kemana-mana. Oleh karenanya kita akan bertemu kembali di edukasi di hari Sabtu mendatang dengan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang lain. Terima kasih Dr. Rizky Firmasa atas berkenannya memberikan materi di siang hari ini. Dan terakhir, ini ada beberapa iklan yang harus Bapak dan Ibu sekalian simak bersama, karena memang Rumah Sakit PKU Bantul hadir untuk lebih melayani Anda. Nah, ini yang pertama adalah bahwa di akhir tahun ini ada MCU Medical Check Up paket sederhana. Itu kira-kira ya, jadi paket akhir tahun. Informasi dan pendaftarannya ada di 0274 281 051 atau WhatsApp di 0812 363 678. Medical Check Up tadi ini tarifnya paket 1, paket 2, paket sederhana, paket sedang, dan paket lengkap. Silakan segera medical check up ke Rumah Sakit PKU Bantul. Rumah Sakit PKU Bantul aman untuk dikunjungi sebagai tempat pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, MCO untuk guru masih berlaku. Bagi guru, bagi pendidik yang pengen medical check up, diskon 20% masih berlaku. Ayo segera buruan. Dan tentu layanan antar obat kita terus untuk masyarakat agar kerumunan bisa dikurangi dan corona bisa dihentikan lajunya di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf segala khilafan. Kita akan bertemu lagi di edisi layanan kesehatan keliling online Rumah Sakit PKU Bantul di edisi mendatang. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.